wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam belajar ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Ummul Latifah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, untuk kalian yang tidak ada keperluan di luar rumah, sebaiknya tetap di rumah saja ya. Dan untuk kalian yang terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan yang terakhir adalah sering-sering mencuci tangan. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi pertidaksamaan eksponensial. Indikator dalam pembelajaran hari ini diantaranya yang pertama, mengetahui pengertian dari pertidaksamaan eksponen. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan eksponen. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian dari pertidaksamaan eksponen. Sedangkan yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan eksponen. Kalian sudah tahu belum pengertian dari pertidaksamaan eksponen? Pertidaksamaan eksponen yaitu pertidaksamaan di mana pangkat atau eksponennya mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bahwa basis atau bilangan pokoknya juga mengandung peubah X. Nah, dalam pertidaksamaan eksponen ini ada beberapa sifat yang harus kalian perhatikan. Di antaranya, untuk bilangan pokok atau A yang lebih dari 1, maka berlaku yang pertama, apabila ada A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka langsung saja bisa kita tuliskan fx lebih dari sama dengan gx. Sedangkan yang kedua, apabila A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Sedangkan untuk bilangan pokok atau A yang lebih dari 0 dan kurang dari 1, atau bilangan pokoknya itu terletak di antara 0 dan 1, maka berlaku di antaranya yang pertama, apabila ada A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Sedangkan yang kedua, apabila ada A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Nah, dari sini kan dapat kita simpulkan bahwasanya untuk bilangan pokok yang lebih dari 1, tandanya itu apabila kurang dari sama dengan itu tetap kurang dari sama dengan. Sedangkan apabila tandanya lebih dari sama dengan itu nanti juga tetap lebih dari sama dengan. Sedangkan untuk bilangan pokok yang ada di antara 0 dan 1, maka yang awalnya tandanya itu lebih dari sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Kemudian sebaliknya, apabila tandanya kurang dari sama dengan nanti berubah menjadi lebih dari sama dengan. Agar kalian semua bisa lebih paham, kita akan langsung lanjut pada contoh soal. Contoh soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari dalam kurung akar 3 pangkat 4x plus 4 lebih dari dalam kurung 1/9 pangkat x min 3. Kita langsung saja pada penyelesaian. Akar 3 itu kan bisa juga kita tuliskan menjadi 3 pangkat setengah. Maka 3 pangkat setengah dalam kurung 4x plus 4 lebih dari 1/9 itu kan bisa juga kita tuliskan menjadi 3 pangkat negatif 2, sehingga 3
3 pangkat negatif 2 dalam kurung X min 3. Kemudian setelah pangkatnya kita operasikan menjadi 3 pangkat 2X plus 2 lebih dari 3 pangkat negatif 2X plus 6. Nah, dari sana bilangan pokoknya kan sudah sama nih, yaitu 3. 3 kan lebih dari 1, maka bisa langsung kita tuliskan 2X plus 2 lebih dari negatif 2X plus 6. Kemudian suku yang sama kita kelompokkan sehingga menjadi 2X plus 2X lebih dari 6 min 2, sehingga 4X lebih dari 4. Kemudian X lebih dari 4 per 4, sehingga hasilnya X lebih dari 1. Maka himpunan penyelesaiannya dapat kita tuliskan X sedemikian hingga X lebih dari 1, di mana X merupakan elemen bilangan real. Contoh soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari dalam kurung 1/5 pangkat X plus 1 kurang dari sama dengan 125 pangkat 3 min X. Nah, pada contoh soal nomor 2 ini kita akan menyelesaikan dengan dua cara berbeda. Nah, cara yang pertama, 1/5 pangkat X plus 1 kurang dari sama dengan, nah 125 itu bisa juga kita tuliskan menjadi 1/5 pangkat negatif 3 dalam kurung 3 min X. Nah, kemudian setelah pangkatnya kita operasikan menjadi 1/5 pangkat X plus 1 kurang dari sama dengan 1/5 pangkat negatif 9 plus 3X. Nah, disitu kan sekarang bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 1/5. 1/5 itu kan kurang dari 0, sehingga bisa kita tuliskan X plus 1 tandanya yang awalnya kurang dari sama dengan berubah menjadi lebih dari sama dengan min 9 plus 3X. Kemudian suku yang sama kita kelompokkan sehingga menjadi X dikurangi 3X lebih dari sama dengan negatif 9 dikurangi 1, sehingga menjadi negatif 2X lebih dari sama dengan negatif 10, sehingga X kurang dari sama dengan negatif 10 per negatif 2, sehingga X kurang dari sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 5, di mana X elemen bilangan real. Nah, sekarang cara yang kedua. Kita tuliskan lagi ya soalnya. Dalam kurung 1/5 pangkat X plus 1 kurang dari sama dengan 125 pangkat 3 min X. Nah, 1/5 ini kan bisa kita tuliskan menjadi 5 pangkat negatif 1 dalam kurung X plus 1 kurang dari sama dengan 125. Bisa juga kita tuliskan menjadi 5 pangkat 3 dalam kurung 3 min X. Nah, setelah pangkatnya kita operasikan menjadi 5 pangkat negatif X min 1 kurang dari sama dengan 5 pangkat 9 min 3X. Nah, di sini kan bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 5. Maka bisa langsung kita tuliskan negatif X min 1 kurang dari sama dengan 9 min 3X. Kemudian suku yang sama kita kelompokkan sehingga menjadi negatif X plus 3X kurang dari sama dengan 9 plus 1. Kemudian kita operasikan sehingga menjadi 2X kurang dari sama dengan 10.
X kurang dari sama dengan 10/2 sehingga X kurang dari sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 5, di mana X merupakan elemen bilangan real. Nah, tadi kan bisa kita lihat sendiri nih bahwasanya baik cara yang pertama maupun cara yang kedua hasilnya itu sama, di mana X kurang dari sama dengan 5. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya suatu permasalahan dalam pertidaksamaan eksponen ini dapat kita selesaikan dengan dua sifat yang berbeda, tetapi hasil akhirnya adalah sama. Sebagai latihan, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.